Ibadah sholat. Beberapa surat Al-Quran yang dibaca Nabi saat sholat. Hukum membaca Al-Quran setelah Al-Fatihah dalam sholat. Para sahabat ijma sepakat bahwa disunahkan membaca Al-Quran setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama di semua sholat. Ibnu Sirin mengatakan, "Saya tidak mengetahui mereka, para sahabat, berbeda pendapat dalam masalah ini." Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, "Jika engkau tidak menambah selain surat Al-Fatihah, maka itu boleh. Adapun jika engkau menambah lebih dari itu, maka itu lebih baik." Surat-surat yang jadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat subuh. Surat Qaf dan surat At-Takwir. Dari Qutbah bin Malik, ia berkata, ia pernah sholat subuh bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pada rakaat pertama membaca ayat Basiqatil laha tal'un nadid, surat Qaf ayat 10. Amr bin Harith berkata, Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri idza syamsu kuwirat. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat subuh membaca idza syamsu kuwirat, surat At-Takwir. Salat maghrib. Surat At-Tur, surat Al-A'raf, dan surat Al-Mursalat. Dari Jubair bin Mut'am, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tur pada salat maghrib. Dari Marwan bin Hakam, ia berkata, Zaid bin Thabit bertanya kepadanya, mengapa engkau membaca surat yang pendek-pendek ketika sholat maghrib? Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat yang paling panjang. Marwan berkata, wahai Abu Abdillah, apa yang engkau maksud surat yang paling panjang? Ia menjawab, Al-A'raf. Dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Ummul Fadl mendengarnya membaca surat Wal Mursalati Urfa. Kemudian Ummul Fadl berkata, wahai anakku, demi Allah, engkau telah mengingatkan aku dengan bacaan surat ini, bahwa ini adalah surat yang dibaca ketika sholat maghrib terakhir yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat Isya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda untuk membaca surat Asy-Syam dan surat Al-A'la pada sholat Isya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia kembali kepada kaumnya dan sholat bersama mereka menjadi imam. Kemudian ia membaca surat Al-Baqarah. Kemudian seorang laki-laki mangkir dari sholat dan ia sholat sendiri dengan sholat yang ringan. Hal ini terdengar oleh Mu'adz, sehingga ia pun berkata, "Ia munafik." Perkataan Mu'adz ini pun terdengar oleh si lelaki tersebut. Maka ketika datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bertanya, "Wahai Rasulullah, siang hari saya bekerja dengan tangan saya dan mengairi ladang dengan unta-unta saya. Kemudian Mu'adz sholat mengimami kami dengan membaca Al-Baqarah sehingga saya mangkir dari sholat dan ia mengatakan saya munafik." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Wahai Mu'adz, apakah engkau ingin menjadi pembuat fitnah?" Sebanyak 3 kali bacalah wasyamsi wadduhaha, Asy-Syam, dan sabbihisma rabbikal a'la, Al-A'la atau semisalnya. Sholat duhur dan asar. Untuk sholat zuhur dan asar tidak disebutkan surat yang dibaca, hanya disebutkan seberapa panjang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat pada sholat zuhur dan asar. Dalam sebuah hadis disebutkan, kami mengira-ira panjang sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat zuhur dan asar. Kami mengira-ngira 2 rakaat pertama beliau pada sholat zuhur, yaitu sekedar bacaan surat Alif Lam Mim Tanzil As-Sajadah. Dan kami mengira-ngira 2 rakaat terakhir beliau sekitar setengah dari itu. Dan kami mengira-ngira 2 rakaat pertama beliau pada sholat asar itu seperti 2 rakaat akhir beliau pada sholat zuhur. Dan 2 rakaat terakhir beliau pada sholat asar itu sekitar setengahnya dari itu. Dalam riwayat Abu Bakar tidak disebutkan Alif Lam Mim Tanzil, namun ia berkata sekitar 30 ayat.